Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Pak Harutum. Alhamdulillah. Al-Akratum. Baik. Ini yang tidak hadir berapa orang? Yang izin? Satu orang. Terus dan lima orang ya? 5 orang atau 4 orang? 5 ya? 5 orang izin ya. Jadi setelah itu hadir semua. Sehat-sehat semua kan? Siapa? Oh, mana ya? Pulang. Baik. Kita hari ini belajar dengan materi akhlak tercela. Sebelum kita memulai materi ini, sama-sama kita membacakan basmalah. Baik, sebelum kita melanjutkan materi akhlak tercela ini, Abi mau tanya apa materi tentang akhlak terpuji kemarin. Kira-kira siapa yang masih ingat? Masing-masing kelompoknya. Kira siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari akhlak hikmah, akhlak hifah, akhlak syaja'ah, dan akhlak adalah. Ya, boleh. Nah. Ya, siapa yang bisa menjelaskannya tanpa menengok buku? Nah, artinya kalau kita menengok buku, sebelum tadi masuk dalam benak kalian, coba jelaskan sepengetahuan kalian aja, atau sebisa mungkin, bisa kalian aja dengan bahasa kalian. Tak perlu terlalu detail redaksi kata-katanya sesuai dengan buku, sesuai dengan pemahaman kalian aja. Apa kira-kira yang disebut dengan hikmah? Tak perlu panjang, pendek pun jadi. Apa yang dimaksud dengan syaja'ah? Apa yang dimaksud dengan iffah? Apa yang dimaksud dengan adalah? Tak perlu panjang-panjang. Ada yang tahu? Ada yang berani? Ada yang syaja'ah? Baik. Syaja'ah apa? Berani. Berani untuk mengatakan kebenaran. Terus berani untuk berbuat benar. Kalau ifah, apa ifah? Menggambarkan kesucian hati. Terus menghindari sesuatu yang tidak baik. Apalagi? Berpikir baik, benar. Terus termasuk membersihkan tubuh. Nah, orang yang jarang mandi bukan disebut ifah. Apa yang disebut dengan adalah? Berlaku adil, bersikap adil, sama telah perlakuan kita dengan kawan yang berbeda karakter. Baik,
Selanjutnya kita akan membahas materi akhlak tercela. Yang dimaksud dengan akhlak tercela adalah perilaku atau karakter yang buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang baik, sehingga perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, apabila ada perlakuan yang menurut kita tidak baik, maka itu disebut akhlak tercela. Kira-kira coba sebutkan di antaranya apa contoh yang sifat atau perbuatan yang tercela. Ria, ya, terus mencuri, berbohong, lagi dengki, terus menggunjing orang. Itu kalau kalian sering ngumpul-ngumpul, mengerumpi, itu termasuk akhlak tercela. Terus apa lagi? Merasa dirinya paling benar. Terus egois. Boleh. Kalau egoisnya dalam kategori kebenaran, boleh juga. Misalnya, saya mempertahankan diri untuk berlaku benar. Boleh. Egois. Allah, kau ni tak setia kawan. Usah lagi kau sana. Kau ke masjid lagi. Sendirilah kita sama-sama main poker kita misalnya, atau ngurupi kita. Nanti aja kita sholat. Kita egois di situ. Kita tunjukkan bahwa kita mementingkan diri kita sendiri. Saya penting kepada Allah. Itu boleh. Boleh egois dalam kebenaran. Kira apa lagi yang lain? Melawan orang tua, melawan guru. Kemudian kalau kita sekolah, belajar, terus kita tak mau belajar, kita bilang sakit padahal kita malas. Itu termasuk akhlak tercela. Jadi ya. Kita lihat apa itu bagian-bagian dari atau macam-macam akhlak tercela ini. Ada hubbud dunia, kecintaan berlebihan terhadap dunia. Hubbud dunia adalah kecenderungan untuk terlalu mencintai dunia material dan dunia duniawi, sehingga mengabaikan nilai-nilai spiritual. Spiritual ini kerohanian dan kehidupan akhirat. Sifat turunan dari hubbud dunia termasuk keserakahan, ketamakan, dan keinginan yang tidak terpuaskan. Kalau misalkan pikiran kita, kemudian hasrat kita ingin mencari uang saja, sehingga mengabaikan sesuatu yang bersifat amaliyah, maka itu disebut juga dengan hubbud dunia. Kemudian yang kita pentingkan bermain saja, tak mau belajar, tak mau diskusi dengan kawan-kawan, tidak mau ke masjid. Ya, aku malas, aku mau di asrama aja, aku mau di rumah aja, dalam kamar aja. Malas aku mau ke masjid, tak mau aku ikut aturan. Itu juga termasuk hubbud dunia, yang mementingkan keduniaan, tidak mau mengerjakan amaliyah. Aku mau belanja aja, sebentar-sebentar ke kedai, sebentar-sebentar ke apotek, sebentar-sebentar ke kedai atau olah bawah. Asyik nak belanja, itu termasuk
hubbud dunia, hasadnya itu hasad ingin material saja. Dan maunya isi perutnya aja. Tak mau isi pikiran, tak mau isi hati. Isi hati itu dia spiritual, kerohanian. Jadi kalau sifat-sifatnya amalia, malas dia. Nah, ini anak karakter yang cenderung kepada dunia. Terus lanjut. Kemudian ada hasad. Hasad adalah rasa iri dan dengki terhadap keberhasilan, kebahagiaan, atau keberuntungan orang lain. Sifat turunan dari hasad termasuk kebencian, kemarahan, dan fitnah. Akibat dari kita dengki dengan kawan yang punya keberuntungan, punya kelebihan, selalu disanjung-sanjung guru, selalu disanjung-sanjung kawan, akhirnya kita iri. Iri kita ini akhirnya membuat fitnah, memburuk-burukkan kawan. Apa pula kawanku? Cari perhatian orang aja. Nah itu hasad. Hasad itu dengki. Kelompok 1 hubbud dunia, kelompok 2 hasad, kelompok 3 ujub, kelompok 4 sombong, kelompok 5 dia. Ini kelompok 5 tentang dia. Baik, sesuai dengan aturan yang kemarin, pertemuan kita yang pertama sama aturannya dengan hari ini. Aktiflah dalam diskusi, boleh ribut tapi dalam hal diskusi. Kita kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Setelah itu kita presentasikan per kelompok seperti pertemuan kita yang pertama. Silakan mulai. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini, yaitu tentang hasad. Pengertian tentang hasad. Hasad berarti dengki. Maksudnya, suatu sikap atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah, tidak suka karena rasa itu. Dia juga tidak suka jika ada orang lain yang menyamainya, baik dalam hal prestasi maupun materi. Yang pertama adalah sifat sombong. Sifat inilah yang menempel pada diri iblis ketika ia diperintahkan oleh Allah untuk mendudukkan diri. Basket suaranya. Hasad itu dijelaskan apa yang maksud ini. Ya. Dimaksud dengan iri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa tadi dia bisa mengalami sikap marah, iri? Karena dia jauh dari Allah dan tidak pernah bersyukur. Orang yang jauh dari Allah merasa diri dia itu orang jauh dari Allah itu sudah jelas orang yang sangat ya itu orang yang jauh dari Allah itu dia orang jauh dari Allah akan merasa diri dia tidak tenang, merasa resah, dan dari situ juga bisa menimbulkan sikap-sikap yang disebutkan oleh Edo tadi, yaitu iri atau sebagainya gitu. Di sini pertemuan kita semua sudah kita lalui secara baik. Mari sama-sama kita membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi,
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.